banyak bergelut di bidang horti, Pak. Ada tanaman melon, cabai, bawang merah, itu. Kemudian tomat, sayur-sayuran itu. Dan itu sudah menjadi apa yang dulunya itu generasi muda yang malu menjadi petani, kelihatannya sekarang itu sudah terangsang tidak mau luar kota lagi, Pak. Oh iya Bapak, itu yang juga menjadi pertanyaan saya sih sekarang ini. Kayak kita sebagai, saya juga termasuk generasi penerus ya Bapak ya. Jadi kita sebagai generasi penerus juga suka gimana ya cara biar kaum milenial ya Pak, istilahnya kaum milenial ya. Ya. Kaum milenial Kalau itu sekarang kan milenial. tidak, iya betul. Bagaimana berpikirnya bagaimana membuat kaum milenial itu tetap mau gitu dengan menjadi petani. Padahal sebenarnya bertani itu tidak yang gimana ya Pak? Saya susah ngomongnya, tapi ya Bapak ya seperti itu ya Pak. Iya, Jadi jadi suka kalau bingung gitu. betul, kalau pemuda kan mungkin generasi kita tanpa kita kenalkan, mereka akan menganggap bahwa petani ini nggak bergengsi, nggak ini kan. Padahal justru kalau kita tahu bahwa semua makhluk hidup ini kan butuh produk pertanian, butuh makan yang dihasilkan oleh petani. Sehingga petani ini adalah satu-satunya eh, pekerjaan yang sangat mulia. Makanya saya mendorong pada generasi milenial, generasi muda, ayolah kita berpikir bagaimana kita membangun pertanian di Indonesia ini semakin baik. Karena apa? Indonesia ini loh sudah ada berkah yang luar biasa dengan negara agraris dengan hamparan lahan yang luas dan mayoritas masyarakatnya itu berkecimpung di pertanian, sehingga tidak rugi ketika pemuda itu sebetulnya remaja generasi kita itu terjun di dunia pertanian sudah nggak bingung kalau kita ngomongin pekerjaan, Mbak. Nah, bagaimana supaya menarik atau merangsang generasi milenial ini untuk tertarik kepada pertanian? Ya kita harus alih teknologi, jangan menggunakan pertanian yang tradisional. Kalau anak generasi muda sekarang suruh manggul cangkul dengan bacak di sawah, terus ini mungkin mereka inilah alih teknologi inilah yang dibutuhkan untuk generasi kita supaya generasi kita itu bagaimana membangun pertanian kita yang tadinya belajar dari orang tuanya yang menggunakan pertanian tradisional ini menjadi lebih baik dengan alih teknologi. Kalau di daerah saya itu melon sudah nanamnya di dalam rumah, Mbak. Tidak di hamparan lagi. Iya ya Bapak, soalnya kalau kita sebagai penerus, maksudnya kita yang milenial itu akan menjadi penerus gitu. Nanti kalau misal kalau tidak ada penerusnya mau seperti apa? Apakah kita harus impor terus? Kan harapannya kita tidak pengen impor gitu ya Bapak ya. Sedangkan sampai saat ini pun bahan-bahan pertanian, hasil dari pertanian kita juga masih suka impor seperti itu. Baik Bapak Jumono, terima kasih banyak atas ngobrol ini luar biasa sekali. Semoga juga bisa memberikan wawasan untuk kita semuanya. Karena kebetulan sekarang sudah aman Bapak, bisa kita kembalikan lagi ke Ibu Ratri. Nanti kita ngobrol lagi ya Bapak. Ya. Nanti akan bertemu dengan Pak Jumono kembali. Terima kasih Pak Jumono. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Ratri. Belum masuk Ibu suaranya. Oke, selamat sore semuanya. Mohon maaf ini betul-betul tidak kita kendaki. Jadi ada penambahan daya di pabrik kita dari kapasitas yang lebih kecil ke lebih besar. Itu udah inden berbulan-bulan. Tahu-tahu pagi tadi datang nggak ngomong-ngomong, tahu-tahu serombongan PLN datang untuk membongkar. Jadi akhirnya seperti ini jadinya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kondisi yang kita tidak prediksi sebelumnya ini. Kita lanjutkan ya bincang-bincang tadi. Saya tadi bicara masalah penggunaan pupuk, yang mana pupuk yang kita gunakan sekarang ini sudah lebih dari 6 kali lipat zaman awal kita mengenal pupuk kimia.
Terus ini kita caranya dengan mencari pupuk non subsidi. Tadi sudah saya terangkan. Nah ini kalau uangnya banyak nggak masalah, cuma pasokannya juga menjadi berkurang. Terus ini meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia. Kita tahu tadi bahwa pupuk kimia itu dari periode ke periode itu ada penambahan volume yang diberikan. Jadi jumlah yang diberikan kian tambah, kian tambah. Nah ini justru bagaimana caranya kita membuat pupuk kimia yang kita gunakan kian hari kian berkurang, namun hasil yang kita peroleh tidak kalah dengan pupuk kimia yang full dosis. Ini kita perlu mengakali supaya itu terjadi. Nah ini kita salah satu cara, tadi kita sudah mengenal gerakan tani mandiri dengan pupuk organik, kita mengoptimalkan pembuatan pupuk organik secara baik dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi ada kohe, ada sampah, ada bekas-bekas tanaman, ada apapun yang ada di luaran kita, asal itu berasal dari bahan organik. Ayo rame-rame kita buat pupuk bersama, dan kalau memang perlu ada tanya jawab atau bagaimana tentang pembuatan pupuk kalau sudah dipraktekkan, kita siap membantu agar penggunaan pupuk kimia dikurangi dan pupuk bisa disubsidi oleh kita sendiri sehingga biaya produksi untuk per hektarnya menjadi lebih murah. Terus kita juga mengenal adanya pupuk hayati, nanti akan saya terangkan bagaimana pupuk hayati dan pupuk organik baik cair maupun padat. Ini dua-duanya bisa dipakai. Kita lihat satu adalah mengoptimalkan sumber pupuk dari semua bahan yang ada di sekitar kita. Ini kita lihat ada kohe atau bahan organik lain, mau sampah, mau kotoran, mau apapun bisa dipakai asal itu berasal dari bahan organik. Kemudian kalau bisa di crusher, dicacak-cacak, dibuat partikelnya tidak terlalu panjang. Kalau jerami ya dipotong-potong dulu. Kemudian dikasih bahan tambahan berupa unsur-unsur yang bisa menambah N. Contohnya bekatul atau tepung ikan atau apa saja bila mana ada. Kalau tidak ada ya sudah, kita tidak paksakan, cuma hasilnya akan berbeda. Kemudian ditambah dolomit sebagai unsur Ca dan Mb karena ini mineral, tidak bisa diproduksi oleh bahan organik yang ada, dan rock fosfat. Kemudian dilapisi lagi, terus ditumpuk dan diaduk-aduk, sebelumnya dicampur dengan larutan mikrobia. Mikrobanya yang digunakan banyak sekali di pasaran, kita punya produk Klasak untuk larutan ini. Nanti kalau diaduk-aduk, ditutup selama kurang lebih 21 hari. Lamanya waktu ini tergantung dari jumlah mikroba yang ada. Makin banyak mikroba yang diberikan, waktu fermentasi makin pendek dan sebaliknya. Kemudian ini akan kita perlu cek suhu 1-7 hari karena pada awal suhu ini akan menjadi panas. Nah, ini pupuk yang ada ini nanti bisa sebagai sebagai sumber bahan organik, tersedianya mikroba pengurai di sini, terus ada tambahan nutrisi bila mana perlu, difermentasi, boleh dengan wadah tertutup, boleh tidak dengan wadah tertutup. Kalau di tanah, itu disarankan dikasih plastik, atau kalau bisa di alas yang keras, semen, keramik, atau apa, supaya cairan probiotik atau mikroba yang diberikan tidak masuk ke tanah, sehingga proses fermentasi menjadi lebih sempurna. Kemudian diukur di sini, kadar air itu idealnya adalah 30-40%. Nah, ini petani mau mengukur 30% itu dengan cara apa? Caranya adalah diremas. Jadi kalau keluar dari sela-sela jari ini cairannya, berarti itu water content-nya terlalu tinggi, kadar airnya terlalu tinggi. Dan kadar air yang terlalu tinggi ini mengganggu proses fermentasi. Jadi fermentasinya bisa mengarah ke anaerob dan kurang bagus. Itu idealnya adalah 30-40%. Kalau diremas itu dibuka pecah lagi, berarti kadar airnya kurang. Yang cocok, yang bagus adalah diremas, begitu dibuka ada cetakan jari-jari kita di situ. Itu adalah kadar air yang ideal untuk proses pembuatan pupuk organik ini. Terus suhu itu usahakan 30-40 derajat, maksimal 55 derajat. Ini tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah 30-40 derajat. Nah, kalau untuk petani kan nggak ada termometer, nggak bisa mengukur dalam. Itu gimana
caranya? Gampang aja, kita masukin tangan di dalam gundukan pupuk itu, diamkan sebentar. Kalau tangan kita kepanasan, berarti itu adalah sudah panas. Kalau terlalu panas gimana caranya? Dibuka, terus diaduk-aduk, tunggu sebentar, nanti baru ditutup lagi. Proses penutupan ini adalah lebih ideal, waktunya adalah 1 sampai 7 hari. Kalau sudah dingin, kita tidak terlalu sering aduk-aduk, tidak masalah. Ya. Kemudian langkah kedua adalah penggunaan pupuk hayati. Pada pertanian organik, penggunaan pupuk hayati itu sudah sangat populer. Berbagai pasar di luar pupuk hayati banyak sekali dijumpai, tinggal kualitas dan uji coba yang ada di Denpot bagaimana itu tergantung dari pabrikasi yang ada. Nah, ini kita mensarankan kalau memang mau membuat pupuk organik, itu paling enggak ada Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter. Ini adalah sebagai pengerombak dan juga untuk menyediakan unsur N bagi tanaman, serta Aspergillus niger itu merombak karbon dan untuk pelarut fosfat. Jadi ini adalah pupuk-pupuk yang menambah N dari udara. Jadi N nitrogen, udara kita yang kita hirup itu sebagian besar 70-an% itu adalah nitrogen. Nitrogen itu bisa digunakan untuk menjadi asupan N pengganti urea di dalam tanaman dengan cara bantuan bakteri itu ditambah, diserap, diberikan ke tanaman. Semakin banyak bakteri yang menambah N, maka kebutuhan nutrisi N semakin terpenuhi di dalam lahan itu sendiri. Jadi akhirnya tanaman yang terbentuk akan menjadi lebih subur. Nah, ini pupuk hayati ini biasanya terdiri dari mixed culture, jadi terdiri dari berbagai campuran bakteri fungsi satu sama lain saling mencukupi, melengkapi kondisi yang ada. Ini adalah peluang untuk membuat pupuk hayati. Ini betul-betul berisi dari mikroba yang fungsinya merombak, membantu penguraian pupuk, pelepasan fosfat, dan menambah N, semuanya digunakan di daerah perakaran, dan ini difungsikan untuk pengurai atau bisa juga digunakan sebagai dekomposer. Kalau Bapak Ibu tadi ingin bikin pupuk kompos atau pupuk organik powder, silahkan pakai ini juga tidak apa-apa, jadi bisa digunakan. Terus pupuk yang mengarah ke pertanian organik berikutnya, ini pupuk prasak kita mengandung bakteri yang cukup tinggi ini, 2,6 kali 10⁸ per mili untuk lactobacillusnya aja. Ini artinya 260 juta bakteri per mili, dan lainnya banyak sekali. Dan ini untuk E. coli dan Salmonella kita sangat rendah, walaupun tidak nol. Untuk logam berat ini hampir tidak terdeteksi dengan baik, kecuali CR ini batasnya 40, kita 4, jadi sangat kecil. Kemudian pupuk berikutnya adalah pupuk organik. Pupuk organik cair ataupun padat, ibaratnya dalam permentan, dan ini sangat sudah diakui bisa mensuplai kebutuhan tadi, karena akibatnya akan turun. Nah, ini kita rendah. Nah, ini C organik dibantu oleh pupuk organiknya ada, maka pupuk organik itu minimal C organiknya adalah 10%. Dan di pupuk kita selain ada C organik, ada juga hara mikro, hara makro, dan juga bakteri yang berguna untuk menyehatkan, meningkatkan tanah, dan lain sebagainya. Kemudian ini isinya adalah bakteri, makro, mikro, dan lain sebagainya. Kemudian ini kita lihat pupuk yang ada di pasaran, pupuk dasar, itu ada NPK, ada CA, ada MP. Ini adalah pupuk dasar doang. Orang-orang pakai urea, NPK, urea Konska, itu hanya NP dan S paling. CAMB-nya nggak ada, jadi sangat disarankan pakai dolomit pada pertanian. Tapi ini semua belum cukup karena kita butuh mikronutrien, mikro yang jumlahnya sedikit sekali. Tetapi kalau nggak ada ini sangat mengganggu. Jadi kelengkapan ini membantu performa tanaman menjadi vitamin di dalam pupuk kita, itu membuat performa tanaman menjadi sehat, tahan penyakit dan lain
sebagainya. Ini dengan adanya penambahan biaya untuk tanaman, untuk per hektar tanam harus turun, jadi makin hari makin murah. Terus dengan adanya pupuk organik asam, karena tidak gembur, karena ada banyak residual kimia yang tertinggal di situ yang tidak terurai dan lain sebagainya, ini akan dibantu diurai kembali oleh mikroba ataupun bahan organik yang masuk di dalam tanah, membantu meningkatkan kesuburan tanah. Pada umumnya penggunaan pupuk organik yang ada kelengkapan makro dan mikro serta bakteri, di situ kesuburannya akan bertambah. Jadi beberapa demplot kita itu pada umumnya tambah subur, performa tanaman makin sehat, makin produksi makin naik. Terus mengurangi residu pupuk kimia yang sudah ada tanah. Tadi saya sudah jelaskan. Yang berikutnya adalah meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Banyak sekali penyakit yang muncul akibat tanaman rentan, tanaman tidak tahan terhadap penyakit karena tidak ada proteksi tubuh, tetapi dengan adanya mikroba yang ada di dalam tanah itu membuat tanaman menjadi lebih sehat dan lebih tahan terhadap penyakit. Nah, ini cuma masalahnya kalau kita menggunakan pupuk organik itu powder itu butuhnya banyak sekali, antara 2 sampai 8 ton, minimal setengah ton. Kalau pakai pupuk organik cair itu simple, cuma beberapa liter 1 hektar itu cuma cukup 10 liter aja dalam satu periode tanam. Jadi ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan 1 bulan 2 kali, ada yang ingin cepat 2-3 hari sekali nggak boleh. Ini bisa berlebihan. Jadi pupuk kimia kalau berlebihan justru merusak tanah. Kalau ini berlebihan, sedikit berlebihan, itu tidak akan merusak tanah. Justru performa tanaman menjadi bagus, cuma akan menjadi lebih boros. Bisa digunakan sebagai pupuk kocor, jadi pupuk ke tanah. Matahari sudah terbit, jadi kalau jam 6 sudah nyemprot itu tidak sarankan. Sarannya adalah jam 7 ke atas, jam 8, pokoknya matahari sudah ada, silahkan nyemprot di bagian tanah dan air. Oke, ini terima kasih. Kita kesimpulannya adalah kelangkaan pupuk subsidi jangan sampai membuat masyarakat atau petani resah, tetapi kita harus terus-menerus kreatif mencari pupuk alternatif, bisa menggunakan pupuk organik buatan sendiri, bisa juga organik yang tinggal beli atau dan lain sebagainya. Kita sediakan ke pupuk-pupuk yang dibutuhkan petani. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Waktu saya kembalikan ke Mbak Paras. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratri atas materi yang sangat luar biasa ya Ibu. Jadi memang semoga bisa untuk wawasan kita semuanya, dan izin untuk merangkum. Jadi adanya pencabutan subsidi pupuk dari pemerintah pada tahun 1 Juli 2022 itu menyebabkan persediaan pupuk menjadi langka nggih, dan petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Apalagi ini sejak 50 tahun yang lalu itu kita sudah sering diberikan gitu, sudah selalu diberikan pupuk subsidi. Jadi saat pupuk subsidinya itu di-stop semuanya panik seperti itu. Nah, ternyata dari Ibu sendiri mengatakan bahwa tenang, karena memang ada banyak alternatifnya selain menggunakan pupuk subsidi. Di antaranya menggunakan pupuk organik dan hayati, seperti itu. Dan penggunaan pupuk organik dan hayati sendiri juga mempunyai beberapa keuntungan, yaitu tanaman dapat bertumbuh dengan baik, kemudian juga dapat memperbaiki struktur tanah, dan juga tidak mudah terserang oleh penyakit, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Ratri atas materi yang sangat luar biasa, dan mengingatkan juga untuk para peserta, para partisipan, ketika ini bertanya boleh langsung ditanyakan, langsung ditanyakan di kolom komentar, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Ratri. Ya, sama-sama. Nanti akan kita jawab di sharing sesi ya Ibu, nanti pertanyaan kita kolek dan kita akan menjawab di sharing sesi dengan Ibu dan Pak Jemono, seperti itu. Baik,
Bapak Ibu semuanya, saatnya kita memasuki sesi yang kedua, di mana sesi kedua ini tentunya dengan narasumber yang juga luar biasa sama dan juga berkompeten juga di bidangnya, yaitu dengan Bapak Jemono SPDI. Beliau merupakan Ketua BUMP Tani Digdoyo Mulyo Kabupaten Blitar dan beliau merupakan petani hortikultura yang cukup aktif di berbagai organisasi pertanian. Dan pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar. Pada tahun 2015 menjabat sebagai Ketua Asosiasi Melon Indonesia atau APMINDO Greenhouse Kabupaten Blitar, dan sampai pada tahun 2002 Pak Jemono menjabat menjadi Ketua BUMP Tani Digdoyo Mulyo Kabupaten Blitar. Selamat sore Pak Jemono. Ya, selamat sore Mbak. Baik. Oke. Selamat sore Pak Jemono. Tadi sudah sempat ngobrol nggih Bapak? Ya Mbak, ya. Nggih, selamat datang. Monggo Pak Jemono dapat memulai materinya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan selalu baik dan tidak kurang satu apapun. Nah, untuk kita semuanya petani Indonesia, mudah-mudahan tetap bersemangat untuk berproduksi. Untuk materi yang saya sampaikan hari ini, kali ini tadi sudah banyak yang dikupas sama Ibu Ratri, mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, termasuk tadi sudah kita ngobrol-ngobrol itu. Nah, mohon maaf Pak Jemono, ya, permisi. Nggih, mungkin mic-nya bisa didekatkan Bapak karena dari sini terdengar lirih, nggih. Oke, nggih. Sekarang Mohon gimana, maaf. Mbak? Nggih. Sudah? Oh, sudah lebih jelas Bapak. Nggih. Oke, terima Mantap. kasih. Ya. Ya. Terima kasih Baik. Pak Jemono. Ya, langsung masuk saja kita pada materi. Jadi pertanian memang tidak bisa dipungkiri di negara kita ini. Sektor pertanian ini memiliki peranan penting dari keseluruhan perekonomian Nusantara. Terbukti bahwa Indonesia kemarin ketika 2 tahun terakhir ini kena hantaman badai COVID, ini yang paling bertahan adalah sektor pertanian. Nah, disinilah para petani ini perlu kita support supaya kerja keras dari para petani ini juga akan mendapatkan hasil dan berdampak pada kesejahteraan pada keluarganya. Nah, dengan tema kita hari ini, pupuk langka petani bisa apa? Nah, di sini saya akan sedikit memberikan apa istilahnya gambaran sebelum kita masuk pada pupuk subsidi. Jadi sebetulnya dulu ini pertanian kita itu kan sebelum mengenal pupuk kimia, ini nenek moyang kita itu sudah ahlinya dalam bertani, bercocok tanam dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, karena memang Indonesia ini kaya akan potensi sumber daya alamnya. Nah, baru masuk pada seperti yang disampaikan Bu Ratri tadi, bahwa target pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan, sehingga petani ini dipaksa untuk meningkatkan produksi dengan menggunakan pupuk kimia, yang waktu itu masih di era Orde Baru, itu saya masih kecil itu, tapi saya sudah mengikuti karena saya juga anaknya petani. Nah, di situ sampai petani tidak mau pakai pupuk kimia itu dipaksa. Ini wajib, dan wajib. Tuh, akhirnya petani akhirnya juga mulai menggunakan pupuk kimia. Nah, disitulah akhirnya dengan menggunakan pupuk kimia itu yang akhirnya justru sampai hari ini petani menjadi ketergantungan karena juga dimanjakan dengan pupuk bersubsidi itu. Namun masalah mulai muncul ketika kondisi pupuk bersubsidi ini mulai dikurangi seperti sekarang ketika negara kita mungkin secara ekonomi dihantam badai COVID ini menjadi ekonominya agak menurun, mungkin sehingga subsidi ini harus dikurangi, kemudian dialihkan kepada bantuan yang lain. Nah, untuk itu jadi petani menjadi ketergantungan. Namun bagaimana kita memberikan semangat kepada petani supaya petani ini tidak bingung. Paling tidak memang dari awal sebelum
subsidi ini dicabut, paling tidak harusnya petani ini sudah mendapat ada bekal, ya bekal mungkin kemampuan untuk mengolah sumber daya yang ada di sekitar kita. Nah, disinilah pentingnya kita untuk merubah mindset dari petani yang dari ketergantungan pupuk bersubsidi itu menuju ke pertanian organik. Seperti ini yang sudah kita lakukan tadi, sudah banyak kita ngobrol, mungkin nggak usah saya ulangi lagi. Nah, jadi yang kita lakukan selama ini membina petani kita adalah memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Jadi sudah kita abaikan untuk pupuk pupuk bersubsidi, pupuk kimia itu. Kenapa? Karena kalau kita petani itu masih istilahnya fokus pada carut-marutnya pupuk bersubsidi ini, mereka tidak akan berproduksi. Tapi faktanya ketika petani ini kita ajari untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, ini juga akan ternyata sudah mulai menampakkan hasilnya. Sehingga sekarang ini sudah banyak petani yang sudah asik dengan pupuk organik seperti ini. Jadi bagaimana kita mengenal pupuk organik? Kalau yang kita munculkan di sini ada produk pupuk organik powder padat yang sebetulnya ini menjadi dasar ya, pupuk dasar. Jadi menjadi salah satu alternatif pilihan pupuk organik yang merupakan pupuk dari menur yang diperkaya dengan mikroba dan nutrisi lain untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya, yang kedua ini ada pupuk organik cair. Jadi pupuk organik itu ada yang padat, ada yang cair. Nah, pupuk organik cair pun ada pupuk hayati, kemudian ada pupuk yang sudah diperkaya dengan nutrisi. Nah, salah satu produk dari yang kita pakai, yang tadi saya sampaikan itu, yang kita pakai dari produk Pradipta ini adalah Prazak. Prazak merupakan hasil kultur mikroba yang menguntungkan bagi tanaman guna mendukung peningkatan hasil panen, memperbaiki kualitas tanah, memacu pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Terbukti ketika tanaman ini lebih sehat, dia akan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Itu baik itu jamur ataupun yang lainnya. Nah, sehingga petani ini memang perlu diberikan pengetahuan bagaimana kita membuat tanaman ini menjadi lebih sehat. Yang selanjutnya dari pupuk yang sudah dilengkapi nutrisi yang kita gunakan ini adalah bepetani. Nah, kalau tadi pupuk hayati tadi digunakan untuk pembenah tanahnya, jadi di dasarnya sebelum kita tanam lahan itu kita spray pakai Prazak, kemudian untuk nutrisinya ini kita pakai Pepetani. Karena Pepetani ini merupakan mikroba yang membantu penyuburan tanaman yang dilengkapi dengan unsur makro dan mikro, mineral serta tambahan asam amino dan vitamin, sehingga pertumbuhan dari tanaman itu akan lebih cepat. Kemudian pembentukan batang, daun ini akan lebih baik. Nah, kemudian selain itu juga ada kita di Composter Plus seperti Primax XL ini. Jadi sebagai mikroba, ya, Primax ini sebagai mikroba istimewa yang berisi kumpulan dari populasi bakteri yang kemudian di sini memang di komposter kita perlukan. Saya ketika ngajari petani saya itu limbah ternak, kemudian limbah pertanian, ini harus kita kembalikan kepada lahan sehingga tidak terbuang. Dengan cara bagaimana kita lakukan fermentasi dengan menggunakan dekomposer ini. Nah, jadi kalau kita petani kita itu sudah dikenalkan dengan bagaimana cara mengolah dengan memanfaatkan limbah-limbah tanaman yang ada di sekitar kita itu akan mereka akan terbiasa dan sudah tidak kebingungan lagi ketika pupuk bersubsidi ini dicabut. Nah, inilah nampak beberapa tanaman yang sudah kita aplikasikan pakai Pepetani. Ini nampak tanamannya lebih hijau, waktu panennya lebih cepat, ya. Kemudian daunnya juga lebih tebal. Kemudian di tanaman ini daun lebih renyah. Nah,
kemudian nampak lebih segar gitu dan lebih sehat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ini tanaman sawi ya, jadi ibu-ibu mungkin yang yang sekarang itu lebih digiatkan dengan program ketahanan pangan, itu memanfaatkan pekarangan itu sangat pas kalau kita menggunakan produk ini. Itu yang selanjutnya adalah ini cabai yang saya tadi sampaikan yang bersebelahan dengan pupuk kimia, lahan yang menggunakan pupuk kimia. Dan cabai ini kita spray pakai PP Tani. Ini tadinya lahan itu yang sebelahnya itu pakai pupuk kimia dan dia pertumbuhannya sangat lambat. Kemudian kita spray pakai PP Tani yang kemudian 2 kali spray itu sudah nampak hasilnya. Ketika itu kita lihat buahnya itu juga lebih mulus ya. Ini yang saya sampaikan tadi, ini yang bersebelahan dengan lahan yang menggunakan pupuk kimia murni. Jadi dengan lahan luasan yang sama, dengan biaya produksi yang lebih ringan karena kita menggunakan pupuk organik ini, dengan hasilnya lebih meningkat. Kalau perlu saya sampaikan di sini, hasil tadi belum saya sampaikan, dengan perbandingan lahan yang sama-sama luasan 30 are kalau di tempat saya, 30 are yang menggunakan pupuk kimia non subsidi, ini menghasilkan panen petik pertama itu tidak sampai 2 kuintal. Nah, sementara yang ada di layar kita ini sama luasan 30 are menggunakan PP Tani baru habis 1,5 liter. Ini petik pertama itu sudah menghasilkan 6 kuintal. Nah, selisihnya itu sangat banyak ini. Jadi makanya sebetulnya petani tidak perlu ragu kalau kita menggunakan pupuk organik itu. Seperti itu. Jadi kelihatan sekali buahnya juga lebih mulus, lebih besar-besar, tidak ada serangan hamanya, tidak cacat itu. Nah, begitu. Jadi kemudian juga ada di tanaman melon. Di tanaman melon itu juga ini cabai, masih cabai ya. Lanjut saja di ini. Jadi, nah ini di tanaman melon. Melon itu ada yang di hamparan, ada yang di greenhouse. Nah, sementara yang di tengah itu ini di greenhouse, ini di tempat saya. Jadi kalau nanam buah melon itu sudah di dalam rumah kita. Inilah wujud kita menggalakkan petani-petani milenial itu sekarang sudah semangat, semua tidak mau ke luar kota, dia lebih baik beli bambu untuk menyewa lahan membuat pertanian. Nah, ini sudah kita kenalkan dengan menggunakan produk organik, hasilnya lebih bagus. Nah, ini kalau kita lihat sebelahnya itu sudah ada bahannya itu, ini baru umur 40 hari. Dan biasanya melon ini saya petik biasanya itu umur 63 hari. Ini kemarin tuh saya juga kaget. Setelah kita aplikasikan pakai PP Tani ini, di umur 53 hari itu kita break sudah 14 breaknya. Sehingga harus kita sudahi dan percepat untuk panen. Jadi kalau kita menggunakan PP Tani, melon yang kita tanam ini batangnya lebih besar, kemudian lebih cepat dalam pembuahan, buahnya juga lebih sehat. Beberapa buah ini besarnya itu lebih cepat dan padat. Bahkan ada beberapa pohon itu yang saya buahkan 2 itu. Rata-rata itu 1,3 sampai 1,5. Kalau yang dibuahkan 1 itu rata hampir di 2 kilo. Karena kita di market kita tidak mau lebih dari 2 kilo. Jadi akhirnya kita stop itu penggunaannya. Oke, jadi masih ada beberapa tanaman lagi yang sudah kita ini. Jadi seperti ini juga kita mencoba di lahan di pegunungan itu yang untuk tanaman kentang juga bagus. Nah, kemudian hasilnya juga sangat meningkat. Nah, ini tomat yang buahnya lebih besar, kemudian mulus-mulus gitu ya. Ini seperti tanaman yang lain, sayur-sayuran itu. Baik, nah ini kemudian padi. Ini yang mungkin hari Senin besok itu kita lakukan panen raya ini. Kalau mungkin dari Pradipta mungkin ada yang hadir ke Blitar, ini mungkin sangat luar biasa bisa melihat ya. Ini padi-padi yang kita tanam
di Blitar yang menggunakan produknya dari Pradipta. Ini kita bandingkan dengan yang menggunakan pupuk kimia. Dari segi peranakan sudah sangat nampak berbeda, lebih banyak. Kemudian batangnya juga lebih besar. Kalau yang menggunakan pupuk kimia ini peranakannya itu tidak sebanyak yang kita menggunakan pupuk organik. Ini. Kemudian, nah ini masih kalau kita lihat, oke kita tayangkan videonya. Nah ini, jadi nampak. Nah ini hasilnya. Nah, jadi dengan menggunakan pupuk organik ini perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa terkait dengan hasil produksi saya pastikan itu lebih meningkat karena untuk padi yang kita tanam ini yang besok hari Senin kita panen itu kita amati dari awal penggunaan pupuk organik dengan yang pupuk kimia. Proses pengisian bulirnya itu lebih cepat ketika kita menggunakan pupuk organik yang kita pakai ini. Sehingga lebih cepat merunduk. Dan ini ketika perbedaannya yang paling signifikan itu ketika padi itu sudah tua, daunnya masih hijau. Tapi kalau yang pakai pupuk kimia, daunnya sudah mengering. Mungkin itu kilasan materi yang kita sampaikan, nanti kita sambung pada diskusi untuk memperdalam. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah pupuk organik menjadi solusi dari kelangkaan pupuk bersubsidi dan pertanian organik merupakan pertanian masa depan. Mari kembali ke organik untuk kesehatan dan membenahi alam. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jemono atas materinya. Jadi membuka wawasan kita ya Bapak. Jadi kita sekarang tahu gitu, oh ternyata ada banyak sekali alternatif-alternatif, baik itu pupuk organik hayati, pupuk organik cair, pupuk organik powder, pupuk hayati, seperti itu. Dan juga terima kasih Pak Jemono sudah memberikan kita contoh-contohnya ketika penggunaan pupuk organik. Seperti itu nggih Bapak, pupuk organik atau pupuk alternatif-alternatif. Dan itu ada di padi, melon, tomat, sawi, dan masih banyak lagi. Semoga bisa membuka wawasan kita semua dan memberikan informasi bagi Bapak Ibu peserta webinar, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Jemono. Terima kasih banyak. Dan saatnya Bapak Ibu kita masuk ke sharing session, di mana di sini kita akan mengupas tuntas nih, banyak sekali pertanyaan. Di sini ada banyak sekali pertanyaan, dan di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan. Jadi monggo untuk Pak Jemono dan Ibu Ratri bisa join kembali, mengaktifkan kamera dan mic-nya. Oke, selamat sore. Iya. Selamat sore. Ya, selamat sore Ibu Ratri dan Bapak Jemono. Baik, ini langsung saja kita bacakan pertanyaannya, nggih, Bu. Bapak, tapi sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya ini kita akan mengirimkan link presensi, nggih. Di sini kita akan mengirimkan link presensi untuk para peserta webinar untuk mendapatkan sertifikat. Jadi mohon diisi untuk data kita sertifikatnya, seperti itu. Jadi di sini kita akan mulai pembacaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini untuk Ibu Agnes Heratri. Oke. Ya, terima kasih. Ya, saya bacakan dari Nurul Fadilah. Apakah benar untuk penerapan pertanian organik di lahan tersebut tidak boleh berdampingan dengan lahan non-organik? Apakah hal tersebut berpengaruh pada lahan yang menerapkan pertanian organik? Monggo Ibu Ratri. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat mungkin terjadi di lahan, di mana satu lahan ada pertanian organik dan ada pertanian non-organik. Ini tidak akan menjadi masalah. Jadi silakan aja berdampingan karena kita selama ini juga melakukan kontrol dengan pupuk kimia. Jadi satu lahan tinggal bersebelahan, yang satu ada pupuk kimia, satu ada pupuk organik. Itu silahkan aja dipakai, nggak apa-apa. Nanti
pada pertumbuhan yang sama atau apa sama, itu hasilnya akan ketara dari tanaman yang ada. Atau kalau terjadi pemupukan yang semi, jadi maksudnya kombinasi antara kimia dan organik, itu masih sangat diizinkan. Jadi umpamanya gini, tanpa pada budidaya kali ini dibuat pupuk organik dicampur dengan pupuk kimia. Pencampuran pupuk kimianya dikurangi 25% atau 40%. Kemudian berarti kan masih ada kimia ditambah ada organik. Itu sangat boleh dilakukan. Jadi tidak langsung dihilangkan 100% kayak kita jadi ogah gitu, tidak perlu. Jadi bisa digunakan berdampingan atau dikombinasikan, silakan aja. Kadang-kadang lahan-lahan tertentu umpamanya pupuknya itu tanahnya itu berpasir, terlalu poros. Jadi kalau kita siram itu akan terlalu masuk ke bawah. Itu kecenderungan juga untuk pupuk organik yang cair itu akan kurang maksimal. Itu bisa diatasi dengan penggunaan pupuk organik yang powder. Tetapi apabila itu terjadi supaya lebih maksimal bisa ditambahkan pupuk kimia sedikit. Jadi tetap aja boleh dikombinasikan, boleh bersebelahan dan tidak ada kerugian apapun, di mana malah ini kalau ada penyakit, ada apa kelihatan kalau pupuk yang organik lebih tahan penyakit daripada pupuk yang kimia. Itu tidak masalah ya, Mbak Nurul. Kalau mau nyoba bersebelahan atau dikombinasi silahkan aja. Ini tidak ada aturan harus gimana-gimana, karena tidak mungkin kita alokasi ini area organik, ini area kimia, itu nggak mungkin. Kita semau petani mau pupuk pakai apa itu tidak ada permasalahan apapun juga. Monggo, terima kasih. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab. Kalau kurang nanti bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Ibu Ratri atas jawabannya. Kepada Bu Nurul Fadilah, semoga menjawab, Geh. Jadi memang aman ya Ibu ya. Jadi baik itu kita berdampingan atau mungkin bisa kita kombinasikan juga sebenarnya aman ya Ibu, Geh. Gitu. Bu Nurul Fadilah semoga menjawab, Geh. Lanjut kita ke pertanyaan kedua dari Bapak Arito. Jadi di sini terdapat produk untuk akar seperti Tricho-TM. Apabila produk tersebut jika diaplikasikan jadi satu dengan pupuk organik dan pupuk kimia, berapa dosis yang tepat agar Tricho-TM-nya bisa berfungsi dengan maksimal? Monggo ini Ibu Ratri atau Pak Jemono mau menjawab, monggo. Oke, terima kasih Mas Arinto. Ini Tricho-TM isinya adalah trichoderma, yang kita isikan adalah Trichoderma viridie, Trichoderma halcyanum dan Koningi dan lain sebagainya. Di mana fungsinya adalah untuk mengendalikan penyakit pada tanaman. Ini bisa tanaman di bawah perakaran dan bisa juga di atas. Nah, ini pada waktu aplikasi dengan pupuk organik apapun saja silahkan pakai. Jadi tidak ada permasalahan apapun. Kalau dosisnya biasanya satu saset Tricho isi 100 gram itu untuk satu tangki semprot yang 14 liter. Jadi satu liter pupuk organik itu adalah sekitar bisa untuk 7-8 tangki. Nah, ini trikonya idealnya adalah satu tangki satu saset. Tetapi bila dikombinasikan dengan pupuk organik bersamaan, silahkan trikonya dikurangi karena budget juga akan menentukan, karena di dalam pupuk organik kita sebetulnya sudah ada triko tapi sedikit. Jadi bisa dikurangi. Umpamanya satu tangki adalah satu saset untuk 2 tangki, itu tidak apa-apa supaya kos operasional dalam pemupukan akan lebih hemat. Terus kalau dicampur dengan pupuk kimia, silahkan aja, cuma dicampur pupuk kimia, mau ditabur bersamaan, kalau itu berupa powder itu tidak apa-apa, cuma kalau berupa semprot itu idealnya tidak dilakukan bersamaan, karena Tricho itu adalah makhluk hidup, jadi kalau berbenturan dengan kimia yang terlalu jenuh atau gimana, itu bisa ada sedikit kematian. Tetapi kalau powder dengan powder ditabur sama biar bareng-bareng biar menghemat tenaga, silahkan, tidak apa-apa, asal pencampuran itu langsung. Jadi kalau mau dicampur hari ini ya disemprot dituang hari ini, tidak dicampur sekarang taburnya besok-besok, itu tidak disarankan. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Ratri atas jawabannya. Semoga menjawab ya Bapak atas pertanyaannya.
kita lanjut ke pertanyaan ketiga, tapi sebelumnya izin memberikan informasi untuk tadi apabila materinya terasa sangat cepat, tenang saja Bapak Ibu, kita akan share materinya, nanti bisa lewat ke WhatsApp yang sudah ada, seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Baik, ini pertanyaan untuk Pak Jemono ya. Mohon maaf Bapak. Oke. Pertanyaan untuk Pak Jemono dari Rizky Pratomo. Bapak, bagaimana solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi yang kadang berulang, serta bagaimana mengedukasi petani agar terbiasa menggunakan pupuk organik untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi ini? Seperti itu. Monggo Pak Jemono, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Laras. Pertanyaannya Mas Riki. Kurang keras. Yeah. Terima kasih pertanyaan Mas Riki Pratama. Jadi terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi ini memang seringkali berulang. Dan ini memang solusinya untuk penyerapan ini dari petani. Ini paling tidak harus disiapkan. Itu kan ada kelompok tani. Kalau pupuk bersubsidi ini kan biasanya di situ kan terakomodir di kelompok tani. Sehingga di saat musim tanam 1, 2, dan 3 itu ada alokasi, ini petani harus menyerap. Jangan sampai ini dibiarkan tertimbun di pengecer atau penyalur. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui pupuk subsidi kita itu sudah ada atau belum? Ini paling tidak di kelompok itu mintalah data alokasi, ya, data alokasi pupuk di pengecer itu semua ada itu data alokasinya, yang kadang itu memang tidak diberikan pada kelompok. Jadi ada data alokasi pupuk ke kelompok, sehingga setiap saat kelompok tani ini bisa langsung komunikasi dengan pihak pengecernya. Nah, yang kedua terkait bagaimana membiasakan petani agar mau menggunakan pupuk organik. Ini memang kita perlu proses. Jadi perlu proses yang mana petani ini nanti secara perlahan itu kita ajari, kemudian kita arahkan, terutama kita berikan pembuktian, kita berikan contoh. Jadi kita harus mencontohi supaya petani ini akan tertarik dengan penggunaan organik. Satu misal, kita ada lahan seperti yang saya sampaikan tadi, perbandingan antara menggunakan pupuk kimia dengan perpaduan antara kimia organik atau menggunakan pupuk organik. Nah, ketika ini nanti sudah ada perbandingan, ini kan bisa dijadikan untuk mengedukasi petani bahwa ternyata kita menggunakan pupuk organik ini jauh lebih baik dibanding dengan pupuk kimia bersubsidi. Sehingga petani nanti akan mulai berpikir bahwa daripada kita nunggu pupuk subsidi yang tidak pasti dengan kualitasnya yang kualitas subsidi yang seperti itu kan yang jelas hasilnya pun juga kurang maksimal. Ya, artinya kalau kita sudah ada pembanding itu, ini petani akan melihat sehingga dia ada ketertarikan. Terus yang selanjutnya itu begini. Biasanya yang terjadi di petani itu kan dia nggak mau ribet ketika ini, nggak mau ribet sehingga karena ada mungkin proses yang rumit dan sebagainya, ada yang butuhnya itu instan. Nah, di situ ya kita kasih pengetahuan terkait dengan bagaimana kita menggunakan produk yang mungkin bisa secara cepat itu bisa digunakan untuk mengolah pupuk organik yang ada di petani itu, atau mungkin beli pupuk yang sudah siap seperti contoh tadi yang sudah kita sampaikan. Mungkin seperti itu, Mbak Ras. Baik, terima kasih Pak Jemono atas jawabannya. Semoga Bapak Rizky Pratomo terjawab, ya. Jadi memang yang pertama untuk mengatasi kelangkaan bisa dengan ketika ada musim tanam 1, 2, 3 ada alokasi, kita harus serap. Jangan waktu kepepet baru kita bingung gitu, nggak ya. Jadi biar tidak ada penimbunan pupuk di sana. Kemudian bagaimana cara biar petani itu bisa
melirik pupuk organik dengan cara pembuktian. Seperti itu nggih Bapak Jimono? Semoga terjawab nggih Mas Rizky. Lanjut ke pertanyaan kedua kepada Pak Jimono dari Ibu Titik Suryani. Pupuk yang cocok dipakai untuk menguatkan akar tanaman sehingga saat hujan padi tidak roboh. Itu apa Bapak Jimono? Mungkin bisa memberikan alternatif atau memberikan jawaban. Monggo. Ya. Kalau di sini yang kita pakai ini kita menggunakan pupuk hayati seperti contoh Prazak tadi. Jadi di saat menjelang tanam ini kita Pak Jimono? ya. Nih, mohon Ya. maaf suaranya lirih, bisa didekatkan lagi. Ya, Ya. mohon maaf nih Bapak. Ya, baik. Sudah? Terima kasih. Sudah Bapak. Ya, jadi kalau ini kita memang perlu menggunakan pupuk hayati seperti yang kita gunakan tadi Prazak untuk meningkat penguatan akar. Artinya akar kuat itu karena jumlah akarnya kan banyak. Ketika jumlah akarnya banyak otomatis tanamannya kan juga sehat dan kuat, tidak gampang roboh. Jadi rekomendasi kami yang kita pakai adalah pupuk hayati seperti Prazak itu, sehingga dia diaplikasikan sebelum tanam. Jadi mungkin 1-2 hari sebelum tanam kita aplikasi ini di tanahnya, kemudian baru tanam. Setelah tanam itu masih kita aplikasikan lagi, sehingga ini akan membantu merangsang pertumbuhan akar sehingga tanaman menjadi lebih kuat. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Jimono dari Bu Titik Suryani. Semoga terjawab nggih Bu. Jadi bagaimana cara mengatasi akar yang kuat, jumlah akar yang banyak itu bisa dengan menggunakan pupuk hayati ya Bapak, karena pupuk hayati sendiri itu kandungannya bakteri-bakteri yang baik gitu nggih. Jadi memang bisa untuk menguatkan akar gitu, dia menutrisi akar seperti itu. Semoga terjawab nggih Ibu. Dan lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ibu Vika. Yang pertama, ini untuk Ibu Ratri nggih sepertinya nggih Ibu nggih? Ya. Jadi yang pertama Ibu saya bacakan, bagaimana proses pencampuran pupuk kimia dengan pupuk organik dan berapa dosisnya? Dan yang kedua, apakah pupuk organik bisa diterapkan pada hugelkultur? Terima kasih. Monggo Ibu Ratri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Masih dulu kayaknya. Maaf ya, saya ulang ya. Pencampuran pupuk kimia dengan pupuk organik itu sangat mungkin terjadi. Cuma dosis yang diberikan, yang dipakai itu mau berapa banyak kimia yang dipakai. Jadi kimianya mau berapa, organiknya mau berapa. Lah, sasaran kita kian lama kian meninggalkan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik. Cuma tanah yang saat ini, tanah itu kan masih belum terlalu bagus, masih dalam kondisi kemarin kena paparan pupuk kimia banyak, ini bisa dikombinasikan sedikit demi sedikit. Cuma diharapkan pencampurannya tidak diaduk langsung, itu akan mempengaruhi kinerja dari pupuk organik yang ada di kita. Jadi diberi pupuk kimia, nanti beberapa hari berikutnya baru diberi pupuk organik. Jadi campurnya bukan campur waktu kita berikan, tetapi campur aplikasi di lahan itu. Jadi silahkan aja dipakai pupuk kimia, pupuk kimia mau dipakai 3 kali dalam satu budidaya tanam, kira-kira 20 hari setiap kali. Lah pupuk organiknya di sela-sela itu lebih disarankan daripada dicampur langsung, karena ada bahan-bahan kimia di situ bisa merombak konsentrasi yang ada di pupuk organik yang sudah balance. Jadi karena pupuk organik ataupun pupuk kimia dengan penambahan mikronutrien, mikro di situ, kalau terlalu banyak itu dosisnya bukan berarti lebih bagus, tetapi memberikan efek yang negatif juga. Jadi kelebihan boron umpamanya, kelebihan Cu, kelebihan apa itu tidak menjadi pupuk yang bagus. Jadi harus kestabilan perbandingan itu harus ideal.
terlalu tinggi tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus. Nah, kestabilan itu kalau dicampur dengan pupuk kimia tertentu yang kita tidak ngerti, itu bisa mempengaruhi performan dari pupuk yang ada. Jadi silakan campur, tetapi tidak diberikan dalam aplikasi yang bersamaan. Terus apakah pupuk organik bisa diterapkan pada hagelkultur? Silahkan. Itu kan adanya kayu yang digunakan itu bisa terdekomposisi juga, tetapi itu tidak terlalu cepat karena bahan-bahan yang ada itu kan juga ada proses penyerapan, tapi boleh dilakukan, cuma nanti kayu-kayu yang digunakan akan bisa terdekomposisi dalam waktu yang lama. Tapi kalau waktu yang sebentar tidak akan mempengaruhi. Jadi silakan aja pakai pupuk organik yang kita punya, PP Tani kita, dipakai pada pupuk hidroponik pun bagus. Cuma hidroponik itu kan ada yang sistem NFT, ada yang apa, itu silahkan pakai sistem apapun, tapi semprotnya adalah di bagian daun dan batang, bukan di bagian airnya. Kalau di dalam air nanti membuat airnya keruh atau berwarna coklat, itu mempengaruhi performan dari pupuk tanaman hidroponik, tetapi disemprot di tanamannya, di daunnya itu silakan. Jadi bisa dikombinasi dengan berbagai teknologi budidaya bercocok tanam, tidak masalah. Oke, terima kasih Mbak Vika, semoga cukup membantu. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Ratri. Semoga terjawab Mbak Vika nggih. Kebetulan di sini sudah memasuki azan maghrib, jadi bisa kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan azan maghrib. Baik, Bapak Ibu semuanya masih semangat? Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa mengikuti sampai akhir. Baik, kita lanjutkan untuk di sharing sesi. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung raise hand Bapak Ibu, dan di sini bisa langsung diutarakan langsung, monggo. Untuk ke Pak Jimono atau untuk ke Ibu Agnes Heratri. Monggo. Bisa raise hand atau langsung on mic, bisa Bapak Ibu. Langsung ditanyakan, monggo. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Robi Obaja. Ya, Bu Ratri, ini saya ada pertanyaan, Bu. Mau tanya, Bu, ini kan pupuk organiknya bisa diberikan ke tanaman apa aja, Bu? Kan saya ada tanaman bawang ini. Apakah tanaman yang baru umur 3 hari, dalam artian masih baru saya tanam ini, apakah bisa ya, Bu, diaplikasikan dengan pupuk organiknya semacam PP Tani sama Prasak ini tadi? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat sering terjadi. Jadi tidak hanya di bawang, di padi juga seperti itu. Silahkan disemprot dengan pertama kali melakukan penyemprotan adalah dengan prasak, dengan pupuk hayati dulu, supaya menumbuhkan ketahanan dan kekebalan tanaman terhadap serangan penyakit dan perakarannya menjadi lebih kuat dan lain sebagainya. Itu 3 hari pun nggak apa-apa, langsung disemprot dengan prasak. Nanti seminggu berikutnya silahkan semprot dengan PP Tani dan terus-menerus PP Tani. Jadi minimal sekali dalam penanaman itu harus digunakan prasak dahulu supaya survive tanaman itu lebih kuat. Jadi mau seminggu, mau 3 hari, mau 2 hari, mau baru tanam, silahkan disemprot langsung, nggak akan menjadi kematian. Terlebih yang disemprot adalah pupuk hayatinya. Kemudian nanti sudah seminggu baru pakai PP Tani. Itu kita mau bawang, mau apa-apa, ini hasil bawang yang kita demplotkan hasilnya jauh lebih gede-gede. Mungkin Pak Jumono ada testimoni bagaimana bawang kemarin berapa kali disemprot dan apa yang disemprotkan itu hasilnya bagaimana. Bisa share Pak Jumono karena sudah pernah menanam bawang pakai PP Tani dan prasak di sini. Monggo Pak Jumono masih di mute. Pak Jumono masih di mute. Oh iya. Baik Bu, terima kasih. Jadi ini sebenarnya ada videonya, nanti coba kita tayang. Ini ke bawang, jadi bawang merah ini yang kita pakai. Itu di awal kita menggunakan prasak, kemudian setelah tanam baru mulai tumbuh itu sudah dispray sama petaninya, sudah dispray pakai campuran prasak dan PP Tani, itu dicampur. Nah kemudian 1 minggu berikutnya baru dispray lagi menggunakan prasak dan seterusnya, sehingga waktu itu kita hanya spray 6 kali spray itu sudah sampai finish, sampai panen gitu Bu. Oke. Ini Pak Obaja, Pak Robi, ini pengalaman kemarin adalah dikombinasi antara prasak dan PP Tani, dicampur sekalian dan disemprot, dan hasilnya itu bawangnya gede-gede, sehat, dan bobotnya lebih besar daripada bawang yang yang hanya pupuk kimia aja. Silahkan pakai Pak, dicampur, dikombinasi dari awal tidak masalah. Baik, terima kasih Ibu Ratri. Baik Pak Jumono, halo Pak Ya, terima kasih Pak Jumono. Gimana Pak Robi Obaja? Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Bu Ratri sama Pak Jumono. Sudah terjawab ya Bapak Obaja nih, Robi Obaja? Sudah. Oh, nggih. Ini ada yang raise hand. Monggo Bu Sidaliati. Oke, bisa langsung on mic saja. Unmute itu. Oke, lanjut ke Pak Muhammad Permadi nggih. Tadi raise hand nggih. Monggo Bapak. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Untuk waktu yang telah diberikan, selamat petang Bu Ratri dan Pak Jumono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Permadi, saya dari Solo, tepatnya di Banjarsari. Pertanyaan dari kami mungkin sudah saya cantumkan di komentar tadi ya. Jadi mengenai kelangkaan pupuk yang terjadi itu pasti ada dampak dan pengaruh di petani, baik itu melalui produktivitas yang ada di petani atau mungkin dari hasilnya. Nah, ketika kita sudah melihat tingkat produktivitas dan hasil yang mungkin mempengaruhi dari kelangkaan pupuk, hal yang perlu untuk dilakukan dari petani itu seharusnya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan mengenai edukasi Bu, ini perlunya edukasi kepada petani yang mungkin, karena petani itu kan kebanyakan mungkin pendidikannya
kebanyakan mayoritas itu biasanya rata-rata di pendidikan rendah. Jadi bagaimana mengedukasi petani yang mungkin dari strata mungkin sedikit didekati seperti itu, Bu. Apakah dari tingkat kabupaten atau mungkin dari pemerintah khususnya itu ada pendekatan kepada petani sehingga dari petani itu tahu betul prakteknya itu mengelola pupuk yang benar atau mungkin mengimplementasikan kepada pupuk itu terhadap tanaman itu yang baik seperti apa. Mungkin itu saja Bu Ratri. Terima kasih atas kesempatannya. Matur suwun. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pertanyaan mengenai hal yang petani harus lakukan, ya seperti paparan kami harus kreatif mencari pengganti pupuk subsidi itu apa. Jadi bisa pakai pupuk yang dibuat sendiri, bisa beli yang pas, yang tepat dan lain sebagainya, atau bisa bikin sendiri. Kita juga boleh memberikan pelatihan untuk pembuatan pupuk organic powder bila mana ada bahan-bahan yang ada. Jadi kita bisa memberi training kalau memang diminta itu bisa. Kalau mau online maupun offline kita bisa berikan sarana itu. Jadi harus kreatif mencari pupuk pengganti supaya budidayanya bagus, harga pupuknya murah. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi tidak kian kian tinggi produksi pupuk kebutuhan pupuk, tapi malah semakin murah untuk kebutuhan pupuk itu. Terus edukasi ke petani, sebetulnya edukasi petani itu kan selama ini sebetulnya kita sudah lakukan, tetapi di skala kecil, di skala para petani-petani kecil kita juga ada FA, Field Assistant, yang memberikan edukasi ke petani. Cuma sebetulnya kalau edukasi yang secara total itu kan ranah pemerintah. Kita tidak menggarap itu, kita hanya menggarap bagaimana toh budidaya yang baik itu kayak gini. Nanti kalau hasilnya cocok, hasilnya bagus, orang pasti akan saling belajar dengan teman-temannya. Itu yang kita hanya lakukan. Tetapi kalau untuk edukasi yang secara besar, secara itu sudah ranah pemerintah dan kita tidak lakukan itu. Kita hanya field assistant yang ada, pendekatan ke petani-petani, memberikan budidaya padi yang baik, budidaya hortikultura yang baik, atau pemupukan yang tepat itu bagaimana kita bisa ajarkan. Jadi ada FA yang ada di Solo juga ada FA-nya, jadi bisa dibantu oleh FA kita nantinya. Kalau memang butuh bantuan edukasi ke petani-petani di kelompok petani yang perlu bantuan itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak Permadi, sudah terjawab ya? Nggih, sampun, Halo? Mbak. Oke, jadi tenang saja Bapak. Kalau misal memang butuh pelatihan, kami bisa memberikan pelatihan seperti itu, nggih Ibu Ratri, nggih? Betul, seperti itu, nggih. Mari pertanyaan, tadi ada yang raise hand juga, tadi dari Ibu Alvina Chan. Monggo Ibu Alvina Chan. Baik, selamat malam. Bisa terdengar suara saya? Bisa. Terdengar, Ibu. Baik, pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Jemono. Selaku Ketua BUMP Tani di Groyo Mulyo Kabupaten Blitar, selamat malam Bapak Jemono. Ya, selamat malam Ibu. Baik, begini Bapak. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang pembelian pupuk kimia yang bisa diambil langsung dari pengecer. Dan bisa ditanyakan mungkin tadi kayak berapa-berapanya gitu langsung ke pengecer ya Pak. Tapi di lapangannya itu begini Pak. Pupuk menumpuk di gudang dan pupuk akan dikirim ke kelompok petani. Jika kelompok petani harus titip uang terlebih dahulu ke pengecer, baru mengirimkan pupuknya. Nah, itu solusinya bagaimana ya Bapak? Karena kita kan berbicaranya di lapangan seperti itu. Itu saja sebenarnya kami dari kelompok tani cuma ingin meminta solusinya seperti itu Bapak. Mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Alvina. Jadi banyak memang terjadi seperti itu. Jadi perlakuan dari pihak pengecer memang berbeda-beda. Ya, jadi tadi saya sampaikan harus tahu data karena di situ kan alokasi pupuk bersubsidi itu kan ada ERDKK-nya dari pengajuan dari kelompok, kemudian
turunlah alokasi. Dan alokasi ini sudah menjadi haknya kelompok atau petani, sehingga ketika pupuk itu sudah ada di gudangnya pengecer, itu sudah seharusnya ini petani sudah bisa menyerap. Nah, terkait dengan harus titip uang dulu, sebetulnya tidak harus, baru kalau ada barang, baru petani datang bawa uang ambil barangnya. Itu yang seharusnya. Sehingga di tempat saya juga pernah terjadi itu, Bu Alvin. Jadi pengecer minta uang dulu dari kelompok untuk antri distribusi pupuk. Tapi waktu itu ya kita pendekatan kepada pengecernya, kemudian juga termasuk dinas terkait kita sampaikan, juga termasuk distributor, sehingga hal itu tidak terjadi lagi. Sehingga yang terjadi sekarang adalah ketika DO sudah turun di pengecer, itu memberi tahu kepada kelompok, kemudian petaninya ngambil di pengecer atau kelompoknya ngambil di pengecer. Seperti itu, Bu Alvin. Baik Bapak, terima kasih untuk solusinya. Nanti bisa saya sampaikan ke Ketua Kelompok Tani untuk sebenarnya kalau pendekatan ke pengecer itu sudah Bapak, tapi tidak menghasilkan hasil. Mungkin kita langsung aja ke dinas terkaitnya gitu aja ya Pak ya. Jadi begini, di situ kan di kecamatan ada Balai Penyuluh Pertanian yang berfungsi sebagai verifikator dan juga pengawas pupuk bersubsidi. Ada atau Bu Alvin? Ya, oke. Di situ sebaiknya kelompok tani berkoordinasi dengan koordinator BPP-nya atau mantri taninya di situ. Nah, nanti biar dikomunikasikan dengan pihak pengecer atau minta difasilitasi untuk pertemuan dengan pengecer beserta kelompok-kelompok yang ada di desa tersebut. Sehingga itu nanti akan ada musyawarah dan terjadi solusi yang sudah disepakati antara pengecer dan pihak kelompok. Kalau itu belum bisa clear, belum kelar, ya kita minta diundangkan distributornya. Karena pengecer itu ada tanggung jawabnya di distributor. Sehingga kalau distributornya itu tidak bisa tegas kepada pengecer yang seperti itu, ya baru kita nanti akan kita naikkan pada pengawas pupuk bersubsidi. Seperti itu, Ibu Alvin. Baik Bapak Jumono, terima kasih sekali atas jawaban dari pertanyaan saya, sangat membantu. Sekali lagi terima kasih Bapak Jumono. Ya, sama-sama. Baik, saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih host. Baik, terima kasih Bu Alvina. Semoga jawaban dari Pak Jumono membuka pikiran ke Ibu, memberikan jawaban atas keresahan-keresahan yang sudah Ibu lalui gitu, Bu Alvina. Baik. Untuk yang terakhir tadi sepertinya ada Pak Kisworo. Raise hand, Pak Kisworo. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Pak Kisworo. Monggo mau bertanya kepada pertanyaan siapa? Kecil saja, Mbak. Pak Rasya untuk Pak Jumono ini. Monggo, Pak. Karena saya bukan petani, saya guru saja. Penasaran aja Pak Jumono, artinya kenapa kita masih tergantung terus dengan pupuk subsidi tadi, artinya geliat petani-petani kita untuk memproduksi sendiri pupuk organiknya kan sebenarnya sangat dimungkinkan, bahan apapun kan bisa, kotoran ternak bisa, sisa rumah tangga bisa dan sebagainya. Nah itu sejauh mana ini geliat petani-petani, komunitas petani-petani kita untuk menuju ke sana supaya tidak lagi tergantung. Bahkan kalau mungkin juga menuju pertanian organik kan juga pestisidanya, pestisida alami macam-macam itu. Di tingkat komunitas petani itu sampai sejauh mana? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Bu Ratri tadi yang dari PT. Bu, kalau petani pada bisa bikin pupuknya sendiri, perusahaan Ibu apa enggak terancam, Bu? Enggak apa-apa, Pak. Ya. Karena saya terkesan sekali ini ya, artinya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pupuk organik tapi juga punya kepedulian. Bang, itu apa yang dipiring ke dia, Bang? Ya, bersinergi ya, dengan petani. Apa yang dipiring ke dia, Bang? Oke. Saya kira itu saja. Matur nuwun, sukses selalu untuk semua. Terima kasih. Pak Jumono dulu mungkin baru saya. Monggo Pak Jumono. Baik, terima kasih Sugeng Dalu Pak Kisworo. Jadi begini, terkait dengan sejauh mana petani itu supaya tergerak untuk menuju ke pertanian organik dan tidak tergantung pada
pupuk kimia atau pupuk bersubsidi. Sehingga yang kita lakukan begini, kita membangun komunitas-komunitas, artinya kelompok-kelompok kecil di masyarakat, di beberapa tingkatan, baik itu di tingkat pemuda maupun di petani yang sudah dewasa atau senior. Nah, di situ kita mulai memberikan pengenalan-pengenalan, teori-teori, dan juga bagaimana sih sebenarnya memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita itu untuk pertanian, artinya dimanfaatkan untuk itu. Dan itu kita sampaikan kelebihan-kelebihannya juga, termasuk proses yang sebenarnya tidak sulit. Sehingga di situ para petani akhirnya mulai mau melakukan, sehingga kita tidak perlu diberikan teori-teori yang rumit, yang seperti tadi disampaikan Bu Ratri itu kan sangat sederhana dan bisa dilakukan sebetulnya. Jadi alhamdulillah di sini kita itu bisa terbuka. Jadi bahkan bagaimana kita memanfaatkan limbah dapur, kemudian limbah sayur buah menjadi ekoenzim dan sebagainya, itu kita perkenalkan melalui kelompok komunitas-komunitas mulai skala kecil itu, sehingga sekarang ini sudah nampak geliat dari petani untuk mencoba untuk membuat produk-produk organik, sehingga pertanian yang dihasilkan terutama yang dikonsumsi sendiri ini sudah banyak menggunakan pupuk organik. Ngoten Pak Kisworo. Oke, matur nuwun Pak Simono. Saya nambah sedikit Pak Kisworo. Ini kita itu kan gini, kita tuh mengerti betul bahwa kebutuhan pupuk itu tidak sedikit. Lahan yang dipupuk itu berapa banyak, dan setiap membuat budidaya baru itu pupuknya juga perlu tambahan baru. Jadi nggak mungkin dipupuk sekali untuk dikali berulang-ulang ditanam tanaman yang berikutnya. Jadi kebutuhan pupuk itu tidak sedikit, dan ternyata di sekitaran kita tuh banyak banget sumber pupuk yang selama ini tidak digunakan. Orang aja punya sapi itu dibuang-buang ke sungai, itu padahal bisa menjadi pupuk. Itu bahan yang sangat bermanfaat dari kita, bisa jadi pupuk. Kalau dibuang ke sungai malah jadi cemaran. Nah, ini kita pengen mengedukasi, memberikan masyarakat, ayo tuh rame-rame kita bikin pupuk organik, terutama yang padat, karena bahan padat itu di masyarakat tuh jumlahnya, tonasenya banyak. Sekali sampah pasar aja itu berapa ton itu bisa diolah menjadi pupuk. Kalau tidak diolah ya jadi ngumpul, jadi lahan yang tidak karuan. Cuma semua ini harus ada sentuhan ilmiah sedikit. Jadi tidak asal ditumpuk-tumpuk, diaduk-aduk jadilah pupuk. Kita akan memberikan tambahan mikroba yang membuat pupuk itu terkondisi menjadi menjadi layak untuk jadi pupuk yang baik. Jadi tidak asal pupuk, tetapi pupuk yang mempunyai kualitas yang bagus di budidaya tanaman yang ada. Lah, untuk membuat pupuk itu perlu probiotik atau perlu mikroba. Lah, kita hanya membantu pengadaan mikrobanya. Kalau bahannya silahkan pakai, silahkan ambil, silahkan buat. Yang penting di sini adalah kemauan. Kalau ada kemauan, segala pupuk yang ada, segala sampah yang ada, silahkan bisa digunakan untuk bahan organik atau bahan pupuk yang kita pakai. Di rumah aja kita masak sayur-sayur dan lain sebagainya, silahkan dikumpulkan, dibuat pupuk organik, dan nantinya sebagai penyubur, sebagai untuk dapur kita sendiri, makanannya dipakai rumah sendiri, itu adalah baik. Silahkan aja. Cuma kalau pupuk dari sisa makanan sama sayur dicampur itu juga akan menjadi masalah. Jadi harus ada pemilahan mana yang sayur-sayur, yang sayuran segar, yang mana yang dari sisa makanan, sehingga pembuatan pupuknya bisa terarah dengan baik. Itu aja. Jadi kita terbuka, monggo kalau mau rame-rame bikin pupuk kita ajari. Cuma kita kalau memang mikrobanya kurang tidak ada atau kurang ada yang tersedia di sekitar situ, kita bisa membantu pengadaan mikroba itu. Tapi bahannya pakai sendiri, mau model sekualitas apa produk yang kita pakai itu silahkan aja. Jadi makin banyak campuran makin bagus. Kita membuat pupuk kemarin kita campuri tepung ikan, campuri MBM, campuri katul. Itu N-nya jelas tinggi dan hasil pupuknya bagus dibanding hanya kotoran yang digeletakin aja di pojokan, dan itu akan membuat tidak bau. Jadi
kotoran kandang sapi atau kandang ayam yang baunya khas seperti itu, kalau dengan probiotik yang khusus, baunya lambat laun menjadi hilang. Jadi itu tidak mengganggu masyarakat. Itu yang menjadi penting bagi kesetimbangan ekosistem di sekitar kita. Nggih, matur nuwun Pak Kisworo. Kalau mau belajar silakan aja. Ya mungkin sedikit saya tambahkan ini terkait dengan ini Pak Kisworo. Jadi memang perbedaannya penggunaan pupuk kimia dan organik ini yang harus dipahamkan kepada petani supaya petani itu mau. Karena kalau di penggunaannya itu disamakan dengan pengaplikasian pupuk kimia jelas berbeda. Karena kalau organik ini butuh rutinitas. Jadi sehingga pupuk organik yang kita gunakan harus secara rutin dilakukan untuk memberikan ke tanaman. Jadi perlu rutinitas. Kalau rutinitas itu dilakukan, hasilnya akan lebih baik. Tapi kalau perlakuannya sama dengan menggunakan pupuk kimia, hanya mungkin dalam satu siklus tanam diberikan 1 atau 2 kali, itu juga tidak memberikan hasil yang maksimal. Seperti itu Pak Kisworo. Ya, matur nuwun Bu Ratri, Pak Sama-sama. Jumono, sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kisworo atas pertanyaannya. Sangat luar biasa nggih, ini antusias para peserta bertanya dan pertanyaannya sangat-sangat luar biasa bagus sekali. Tapi karena kita melihat waktu, saya boleh sedikit bisa masuk Bu ya. Saya dari monggo Bapak nggih. Matur suwun. Selamat sore, selamat malam Ibu. Selamat sore Pak Bu Ratri dan juga Bu Agnes ya, dan di sini hostnya Bu Wita ya, dan juga Pak Jumono. Saya mohon maaf tadi saya ada acara di luar, tapi mulai selesai selesai pemaparan tadi saya bisa mengikuti. Alhamdulillah. Kalau melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan tanggapan-tanggapan dari host dan diskusi ini sangat bagus sekali, nggih. Dan saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratri, Pradipta dan juga Bu Agnes ya, yang beliau ini sangat semangat, getol dan sangat telaten, nggih, ulet untuk membina teman-teman Kapoktan yang ada di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah, saya terus mengikuti perjalanan dari teman-teman Kapoktan, walaupun tidak mengikuti terus, tapi tahapan-tahapan ada demo kita minta share hasilnya seperti apa di PPL bagus. Nah, saya selain itu juga ini kan sebagai mencari solusi buat petani ya. Yang akhir-akhir ini petani disulitkan terkait dengan pupuk subsidi terus dikurangi, dan ini malah macamnya juga tinggal 2 dan juga volumenya dikurangi juga. Nah, ini kalau kita itu tidak segera mencari solusi, ini nanti dalam perjalanan waktu di dalam petani itu melakukan proses produksi ini mesti ada masalah. Alhamdulillah, ini dari teman-teman Kapoktan yang terus didampingi oleh Ibu Dr. Ratri dan juga Bu Agnes ya dari PT Paramita ya. Ini terus melakukan pendampingan. Alhamdulillah, setiap ada pertemuan saya datang, dari teman-teman yang tidak datang di sana, dan juga memberikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok tani dan kepada petani, dan juga terus terang dari teman-teman PPL itu petugas lapangan kami juga terus mengikuti. Alhamdulillah, ini perjalanannya sangat bagus Ibu. Semoga apa yang dilakukan Bu Ratri, Bu Agnes dan Pak Jumono sama teman-teman Kapoktan ini nantinya bisa menjadi solusi ya untuk para petani, dan saya juga khususnya untuk petani yang ada di Blitar. Ayo kita bersama-sama untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah
dilakukan dari teman-teman ini dan juga dari Ibu Ratri ini nantinya supaya nantinya betul-betul selain solusi nantinya kita itu bisa mengarah ke pertanian organik. Pertanian organik tadi sudah dijelaskan baik dari Bu Ratri, Bapak Jumono bahwa ini keunggulan dari keuntungan dari petani itu mengikuti untuk pertanian organik. Saya kira itu Ibu sekali lagi saya mohon maaf dan saya terima kasih sekali dari apa yang dilakukan Ibu Ratri, Bu Agnes bersama teman-teman Kapoktan di Blitar. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, sukses dan bisa berhasil nantinya mewujudkan pertanian organik di Blitar dan juga nantinya ini apa yang dilakukan itu dicatat sebagai amal apa ya barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Saya kira itu Ibu Ratri. Terima kasih Pak Wawan. Ini terima kasih atas support positifnya dari Pak Wawan. Matur nuwun sangat. Siap, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Pak Wawan dari Dinas Pertanian Blitar deh Pak. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, luar biasa sekali. Dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya mengingat waktu. Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kita jawab di WhatsApp yang sudah dibentuk. Dan juga mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya yang belum mengisi presensi, monggo silahkan untuk mengisi presensinya. Itu nggih. Terima kasih banyak semuanya dan terima kasih Ibu Ratri dan Bapak Jumono sudah sharing banyak hal kepada kita semuanya, jadi membuka wawasan kita dan semoga bermanfaat tentunya untuk kita ke depannya. Seperti itu mungkin dari Ibu Ratri dan Pak Jumono akan ada closing statement atau akan ada kata-kata motivasi terakhir sebelum kita memasuki penghujung acara yaitu penutup. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saya pengen bersama-sama, kita bersama dinas juga, Pak Wawan, ini terima kasih. Ayo rame-rame, kita nggak usah resah. Kita nggak usah sedih gara-gara pupuk subsidi ditiadakan. Masih banyak alternatif pupuk-pupuk di sekitaran kita yang ternyata hasilnya tidak kalah bagus dengan pupuk kimia. Malah justru mempunyai tren lebih baik dan lebih baik. Dengan penggunaan pupuk kimia, akan menjadi kerusakan tanah. Tapi justru dengan penggunaan pupuk organik, tanah kita semakin subur dan kita kembalikan tanah kita yang subur royo-royo kayak zaman beberapa tahun yang lalu, di mana Indonesia terkenal dengan tanah yang sangat subur. Ini kita kembalikan pada posisi itu, kita mulai dari diri sendiri untuk mulai menerapkan proses budidaya dengan pupuk organik. Organik apa saja silahkan kita pakai, bisa digunakan untuk menyuburkan Indonesia tercinta kita ini. Matur nuwun. Pak Jumono. Oke, terima kasih. Untuk petani Indonesia, ya semangat untuk petani Indonesia, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Mari kita manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk kesehatan kita semuanya, untuk bumi kita yang sehat dan baik. Mari kembali ke organik untuk kesehatan dan membenahi alam. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratri dan Bapak Jumono atas motivasi closing statement yang luar biasa menyentuh. Semoga juga bisa untuk memotivasi kita ke depannya untuk lebih baik lagi dan berpikir positif nggak Bapak, Ibu, seperti itu. Nah, jadi ini terima kasih banyak Ibu Ratri dan Pak Jumono dan Bapak Ibu peserta webinar. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, saatnya kita memasuki penghujung acara. Dan wah, ini gimana Ibu Bapak? Webinarnya cukup menarik ya. Alhamdulillah sampai saat ini pesertanya masih banyak sekali. Dan semoga yang mengikuti webinar kali ini dapat membuka wawasan kita dan pengetahuan serta memberikan sudut pandang yang lain. Jadi, kita tidak hanya terfokus, suara saya putus-putus atau aman? Oke. Jadi kita tidak hanya terfokus pada suatu permasalahan, tapi kita juga bisa melihat
sisi-sisi lain di mana itu bisa menjadikan alternatif-alternatif seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ratri dan Pak Jemono. Nah, sebelum kita menutup acara, saya izin ada informasi Bapak Ibu. Jadi di sini kita ada promo khusus seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ratri ya dari tadi, PP Tani Prazak, PP Tani Prazak. Nah, apa itu PP Tani Prazak? Boleh dicoba karena di sini kita ada promo bundling khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Nah, di sini PP Tani itu merupakan pupuk organik, cair, dan juga untuk Prazak merupakan pupuk hayati. Tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa untuk kita memulai itu kita menggunakan pupuk hayati terlebih dahulu. Karena apa? Yaitu untuk dia tahan dari penyakit dan juga menguatkan akar, dan setelah itu bisa kita menggunakan kombinasi ke pupuk organik. Nah, di sini kita ada paket bundling. Di sini kita ada paket bundling, di mana di sini ada paket bundling yang pertama, PP Tani 1 liter dan Prazak 1 liter. Dari yang 100.000, Bapak Ibu bisa dengan 80.000 saja. Ini monggo bisa dicoba terlebih dahulu karena apa? Ini PP Tani dan Prazak pun kita sudah melakukan pengujian lapangan atau kita sudah melakukan pengujian lapang sehingga memang benar-benar efektif penggunaannya dan sudah terbukti secara klinis seperti itu. Nah, untuk banding yang kedua, kalau Ibu coba Tani Tok, boleh Bapak Ibu monggo dengan 2 liter yang tadinya 120 menjadi 105.000, atau kalau pengen coba yang Prazak saja bisa dari yang 80.000 menjadi 60.000 seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa untuk di capture, monggo bisa untuk di capture ini untuk paket bundlingnya. Dan juga nanti bisa kita share ke WhatsApp seperti itu. Dan kita akan memasuki penghujung acara. Jadi untuk penanya yang terpilih, tadi saya juga mengatakan bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan yang terpilih nanti akan ada hadiah menarik. Nah, nanti akan di personal chat melalui chat room di sini oleh admin kami. Kemudian untuk mungkin menanyakan alamat dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Jadi kita akan masuk penghujung acara. Dan terima kasih untuk semua peserta yang tetap semangat mengikuti kegiatan webinar kali ini dan masih selalu ada sampai di penghujung acara. Dan oh iya, boleh ini yang masih ada di sini kita mengaktifkan kamera untuk kita dokumentasi biar kita bisa melihat wajah-wajah yang luar biasa ini. Monggo yang bisa mengaktifkan kamera untuk kita dokumentasi nanti bisa kita share juga di WhatsApp Oke, monggo Bapak Imam, Ibu Lucia, Ibu Melina. Oke, waduh ternyata masih pada semangat ya, ini wajah-wajahnya luar biasa. Ini saya hitung untuk kita capture bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, jempol semuanya, jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Masih antusias walaupun ini dari tadi matahari masih ada, sampai sekarang matahari sudah terbenam, tapi kita tetap semangat luar biasa. Terima kasih banyak. Dan di sini saya pribadi, kami semua mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Pradipta Paramita Agrutama dan CV Pradipta Paramita yang sudah menyelenggarakan webinar kali ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu di webinar-webinar selanjutnya. Seperti itu, saya Parastera izin undur diri. Oh iya, karena tadi kita buka dengan berdoa, marilah kita tutup webinar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Monggo Bapak Ibu yang mau live, di sini saya ada pantun ya, karena tadi kita harus tetap semangat. Di sini ada pantun untuk menemani sore atau malam, nanti bisa digunakan juga Bapak Ibu. Di sini ada, mungkin sudah pada suka nonton Ikatan Cinta. Wah, di sini saya pantunnya membawa Mas Aldebaran nih, Pak Bu. Oke, Aldebaran menangis sedih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. dengan berbekal pada penjualan produk peternakan. Seiring berjalannya waktu, memperluas hasil produk dengan memproduksi probiotik perikanan dan pertanian. Dengan peningkatan inovasi baik dari teknologi, sumber daya manusia, dan kualitas produk, Pradipta Paramita mampu bersaing dan memberikan produk yang tepat guna di sektor perikanan, peternakan, maupun pertanian. Setiap harinya, Pradipta Paramita terus berinovasi dan bertumbuh. Pada tahun 2004, Pradipta Paramita menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil mengkombinasikan probiotik dengan herbal yang terus berkembang menjadi beberapa produk di bidang perikanan, peternakan, serta pertanian. Pada tahun 2017, Pradipta Paramita resmi bersertifikasi CPOHB dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. CPOHB sebagai salah satu aspek penting dalam produksi dan pengendalian mutu, dengan tujuan untuk menjamin produk obat hewan yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu. Sebagai upaya perancangan produk yang tepat guna, kami terus mengembangkan profesionalitas integritas sumber daya manusia dengan berpedoman pada visi Pradipta Paramita. Pradipta Paramita terus berkonsisten dan berinovasi untuk dapat menciptakan produk tepat guna yang dikemas secara higienis. Karena kami percaya, pemanfaatan produk yang berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam produktivitas budidaya. Selama lebih dari 18 tahun, kami menghadirkan produk probiotik herbal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mengembangkan pemasaran produk, kami mendirikan PT Pradipta Paramita Minatama sebagai distributor resmi produk probiotik, mineral, dan obat alami pada sektor perikanan. Sedangkan pada sektor peternakan dan pertanian, kami mendirikan PT Pradipta Paramita Agrotama dengan produk unggulan berupa probiotik, mineral, pupuk organik, dan agensia hayati. Bersama dengan distributor resmi, kami menjamin kualitas produk sampai kepada pelanggan sesuai standar mutu yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Produk kami sudah tersebar di seluruh lokasi strategis di Indonesia melalui mitra bisnis. Karena kami berkembang bersama Anda untuk menjadi solusi mudah dan berkualitas. Pradipta Paramita sebagai perusahaan bioteknologi dengan proses produksi yang aman dan berstandar mutu tinggi. Dipimpin oleh Ibu Agnes Heratri, berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1999 dengan berbekal pada penjualan produk peternakan. Seiring berjalannya waktu, memperluas
memperluas hasil produk dengan memproduksi probiotik perikanan dan pertanian. Dengan peningkatan inovasi baik dari teknologi, sumber daya manusia, dan kualitas produk, Pradipta Paramita mampu bersaing dan memberikan produk yang tepat guna di sektor perikanan, peternakan, maupun pertanian. Setiap harinya, Pradipta Paramita terus berinovasi dan bertumbuh. Pada tahun 2004, Pradipta Paramita menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil mengkombinasikan probiotik dengan herbal yang terus berkembang menjadi beberapa produk di bidang perikanan, peternakan, serta pertanian. Pada tahun 2017, Pradipta Paramita resmi bersertifikasi CPOHB dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. CPOHB sebagai salah satu aspek penting dalam produksi dan pengendalian mutu, dengan tujuan untuk menjamin produk obat hewan yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu. Sebagai upaya perancangan produk yang tepat guna, kami terus mengembangkan profesionalitas integritas sumber daya manusia dengan berpedoman pada visi Pradipta Paramita. Pradipta Paramita terus berkonsisten dan berinovasi untuk dapat menciptakan produk tepat guna yang dikemas secara higienis. Karena kami percaya, pemanfaatan produk yang berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam produktivitas budidaya. Selama lebih dari 18 tahun, kami menghadirkan produk probiotik herbal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.